adik-adik, di video kali ini kita akan belajar tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Nah, ini adalah pelajaran IPAS kelas 5 bab 7. Kita langsung aja yuk. Nah, anak-anak, jenis-jenis usaha ekonomi yang pertama akan kita pelajari adalah usaha perkebunan. Sebelumnya kita ulang lagi dulu, apakah kalian masih ingat apa itu kegiatan atau aktivitas ekonomi? Nah, pada materi sebelumnya kita udah belajar tentang aktivitas ekonomi ya. Nah, kita ingat lagi yuk, aktivitas ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Nah, pada usaha perkebunan ini merupakan kegiatan penanaman tanaman keras di suatu lahan. Nah, tanaman perkebunan ini bisa meliputi tanaman musiman dan tanaman tahunan. Anak-anak, tanaman musiman itu memiliki usia yang pendek sekitar 3 bulan. Umumnya, tanaman musiman itu tumbuh dan dipanen dalam satu musim saja. Nah, ini contohnya ada tembakau, rosella, dan juga tebu. Nah, berbeda dengan tanaman musiman, tanaman tahunan ini memiliki usia yang panjang anak-anak. Nah, tanaman tahunan itu bisa kita ambil hasilnya beberapa kali. Umumnya, tanaman tahunan itu memiliki tekstur batang yang keras dan berkayu. Anak-anak bisa lihat contohnya di sini ada teh, kemudian kayu putih, karet, kelapa sawit, kopi, cendana, dan masih banyak lagi. Jenis usaha ekonomi yang kedua adalah usaha pertanian. Nah, usaha pertanian ini merupakan jenis usaha yang mengelola tanah dan bercocok tanam. Umumnya, jenis tanamannya adalah tanaman pangan anak-anak. Nah, jenis usaha ini itu banyak terdapat di pedesaan dan juga pegunungan. Sebagian besar masyarakat di Indonesia itu banyak yang sebagai petani, karena Indonesia merupakan negara agraris. Contoh hasil pertanian ini banyak kalian lihat, yaitu contohnya ada padi, jagung, kacang kedelai, sayur, buah-buahan, dan umbi-umbian. Nah, ini anak-anak bisa lihat ya hasil tanaman pertaniannya. Itu kelihatan subur dan juga segar sekali ya anak-anak. Jenis usaha ekonomi berikutnya adalah usaha perikanan. Nah, usaha perikanan ini merupakan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang budidaya ikan. Anak-anak, selain Indonesia itu dijuluki sebagai negara agraris, Indonesia juga dijuluki sebagai negara maritim. Apa itu? Itu karena sebagian besar wilayah Indonesia berupa perairan. Nah, perikanan berdasarkan jenis perairannya itu ada 2, yaitu perikanan laut dan perikanan darat. Perikanan laut. Perikanan laut ini merupakan usaha menangkap ikan di sekitar laut ataupun pantai. Umumnya, penangkapan ikan di Indonesia itu masih banyak dilakukan oleh nelayan tradisional, yaitu dengan menggunakan alat seperti pancing, jaring, dan pukat. Nah, nelayan akan mendapatkan banyak hasil tangkapan seperti ikan, kerang, udang, teripang, dan masih banyak lagi. Sementara itu, untuk perikanan dengan cara modern biasanya menggunakan kapal-kapal yang besar dan hasil tangkapannya lebih banyak. Selanjutnya adalah perikanan darat. Itu merupakan usaha memelihara ikan di perairan darat anak-anak. Nah, media yang digunakan itu biasanya ada empang, keramba, ataupun kolam. Nah, perikanan darat ini dibagi menjadi 2, yaitu perikanan air tawar dan perikanan air payau. Perikanan air tawar itu dilakukan di rawa, danau, waduk, bendungan, sungai, empang, sawah, dan kolam. Nah, umumnya jenis ikan pada perikanan air tawar ini ada nila, gurami, emas, mujair, lele, dan masih banyak lagi. Sedangkan perikanan air payau itu dilakukan di tambak pinggir pantai. Biasanya jenis ikannya itu ada bandeng, udang, dan cumi-cumi. Nah, ini anak-anak bisa lihat bedanya. Ini perikanan air tawar dan perikanan air payau. Jenis usaha ekonomi selanjutnya adalah usaha peternakan. Ini merupakan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang pembudidayaan hewan yang nantinya akan diambil hasilnya seperti telur, daging, susu, bulu, ataupun tenaganya anak-anak. Nah, biasanya itu contoh hewannya ada sapi, kambing, ayam, kelinci, itik, burung, kerbau, dan masih banyak lagi.
Ada 3 jenis usaha peternakan, itu ada peternakan kecil, peternakan besar, dan peternakan unggas. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, peternakan kecil. Nah, hewan yang diternak itu adalah hewan yang ukurannya kecil, contohnya kelinci, kambing, domba, biri-biri. Kemudian peternakan besar itu hewannya memiliki ukuran tubuh yang besar, contohnya sapi, kerbau, kuda. Kemudian peternakan unggas itu hewannya umumnya adalah jenis unggas dan berbulu, contohnya ada ayam, burung, itik, dan masih banyak lagi. Usaha ekonomi selanjutnya adalah usaha kehutanan anak-anak. Ini merupakan jenis kegiatan ekonomi yang memanfaatkan hasil dari hutan. Nah, tanaman yang banyak diambil hasilnya dari hutan itu adalah jati, rotan, damar, ulin, dan meranti. Biasanya dimanfaatkan untuk mebel, peralatan rumah tangga, dan bahan bangunan. Nah, anak-anak, tapi seiring berkembangnya zaman, kegiatan usaha ini itu bisa menimbulkan banyak kerusakan yang terjadi di kawasan hutan. Oleh karena itu, pemerintah berupaya meminimalisir kerusakan dengan membuat izin yang sah, yaitu hak pengusahaan hutan atau HPH, sebelum mengambil hasil atau pengelolaan hutan. Jenis usaha ekonomi berikutnya adalah usaha pertambangan. Anak-anak pasti sudah sering dengar tentang ini. Nah, usaha pertambangan itu merupakan kegiatan ekonomi yang bergerak di bidang menggali dan mengelola hasil bumi seperti emas, batu bara, nikel, minyak bumi, gas alam, dan perak. Nah, barang-barang tambang tersebut diperoleh melalui usaha pertambangan atau penggalian. Nah, kegiatan usaha pertambangan ini harus dilakukan dengan bijak, baik untuk kepentingan masyarakat umum maupun kelestarian lingkungan. Nah, berdasarkan bentuknya itu ada barang tambang logam, barang tambang non logam, dan barang tambang energi. Apa aja ya itu? Nah, karena yang pertama barang tambang logam. Nah, ini biasanya berbentuk biji dan mineral logam, contohnya ada emas, perak, timah, tembaga, biji besi, dan nikel. Kemudian ada barang tambang non logam, biasanya dimanfaatkan sebagai bahan industri dan bangunan, contohnya pasir, batu, belerang, batu kapur, marmer, batu gamping, dan masih banyak lagi. Yang ketiga adalah barang tambang energi. Nah, barang tambang ini menghasilkan energi yang dimanfaatkan untuk kelangsungan hidup manusia, contohnya minyak bumi, gas alam, batu bara, bauksit, dan uranium. Usaha ekonomi berikutnya adalah usaha perindustrian. Nah, ini merupakan kegiatan ekonomi yang mengubah bahan mentah itu menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi. Nah, ini bisa dilakukan secara perorangan maupun kelompok anak-anak. Kemudian barang yang dihasilkan pun secara cepat dan dalam jumlah yang banyak. Nah, jenis industri berdasarkan jumlah tenaga kerjanya itu ada 3. Industri rumah tangga, industri sedang, dan industri besar. Industri rumah tangga itu bisa memiliki tenaga kerja kurang lebih 1-4 orang. Sedangkan industri sedang itu 5-9 orang. Industri besar itu bisa kurang lebih 100 orang. Usaha ekonomi berikutnya adalah usaha perdagangan. Anak-anak, tahukah kalian kalau toko, warung, pasar, dan pusat perbelanjaan itu merupakan contoh usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan itu merupakan kegiatan ekonomi yang membeli barang dagangan kemudian menjualnya kembali kepada konsumen atau pembeli. Nah, melalui perdagangan ini, pedagang akan memperoleh keuntungan. Nah, anak-anak, umumnya dalam kegiatan ini, terutama di era sekarang itu, banyak juga kegiatan perdagangan yang secara marketplace ataupun online. Yang terakhir adalah usaha jasa. Ini merupakan kegiatan ekonomi yang dilakukan seseorang dengan memberikan pelayanan kepada orang lain. Nah, kegiatan ekonomi ini tidak menghasilkan barang,
tapi kita dapat merasakan manfaatnya. Nah, contoh usaha jasa itu ada banyak sekali anak-anak. Ada perbankan atau keuangan, kemudian ekspedisi atau pengiriman, ada penerbangan, jasa transportasi, perhotelan dan pariwisata, fotografer, servis elektronik, layanan kesehatan, layanan pendidikan, fotokopi, bengkel mobil, dan masih banyak lagi. Penjahit juga termasuk usaha jasa. Nah, sekian pembelajaran kita kali ini tentang jenis-jenis usaha ekonomi. Semoga dengan video ini anak-anak bisa lebih paham. Jangan lupa tetap semangat belajar dan sampai jumpa di video berikutnya.